hidup ini berjuang. Saya harus berjuang, saya harus bisa menunjukkan iman saya kalau Allah masih ngasih kesempatan. Dan sampai kapanpun saya akan berjuang. Ya, harapan terbesar buat papa ya tetap berdakwah, terus tetap berbuat baik sama semua orang, tetap semangat terus aja sih. Udah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon dibantu, mohon dimaafkan, bertanya dulu apakah bawa yang ijazah kemarin tidak bawa? Waduh, nggak bawa. Di sana ya? Iya, sampai lupa. Tidak apa-apa. Baik, hadirin pemirsa Mu'alaf Center Ayah Sofia, pada siang hari ini alhamdulillah kita spesial tamu lengkap ya, satu keluarga, dan kebetulan datang di Kota Malang. Kita ada di Kota Malang hari ini. Ini background kita adalah Candi Jago, dan alhamdulillah kita sambut tamu kita pada siang hari ini, yakni keluarga dari Ustadz Tuan Guru Mu'alaf Ko Agustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kemarin kita semua sudah baru datang dari Semeru ya, tadi malam dari Semeru. Beliau untuk bakti sosial di sana. Saya menemani beliau untuk keliling-keliling, bertemu dengan masyarakat, menyampaikan bantuan kepada warga yang terdampak Semeru, yang rumahnya hilang, ya, yang saudara-saudaranya hilang, meninggal dan sebagainya. Ada yang juga belum diketemukan di dalam tanah lahar dingin Semeru. Alhamdulillah, dan menariknya adalah Tuan Guru Ko Agustan ini datang ke Kota Malang. Awalnya saya lihat beliau ini ngos-ngosan ya. Jadi kebetulan tempat menginap kami yang Ustadz Agustan itu pilih itu ada di lantai 2. Kemudian beliau turun, beliau ketemu dengan saya. Saya pertama kali bertemu dengan beliau di Kota Malang. Jadi nafasnya itu tersengal-sengal ya, ngos-ngosan. Akhirnya saya minta agar beliau tinggal di lantai 1 biar tidak ngos-ngosan. Beliau ini ada sakit jantung. Sakit jantungnya parah dan baru saja keluar dari rumah sakit sudah memutuskan untuk berangkat ke Kota Malang, untuk berangkat ke Gunung Semeru ya. Ini Masya Allah ya. Ini beliau ini katupnya bermasalah ya, katupnya bermasalah. Nanti kita akan tanya kepada beliau permasalahannya apa. Nah, mohon dibantu diinformasikan kepada masyarakat apa yang mendasari panjenengan ini datang dengan nafas yang tersengal-sengal, ya, keringat dingin, tapi mau datang untuk bersusah payah ke Semeru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustan ya, dan istri dan anak saya. Baik, saya akan menjawab ini. Sebetulnya kalau kita berpikir tentang duniawi ya, itu lebih enak di rumah Ustadz. Okay. Saya tidur ya kan, nggak susah-susah ya kan. Saya memang disarankan oleh dokter untuk full istirahat karena akan mengajukan operasi nanti ya. Tapi saya terbeban. Sebelum saya sakit, saya sudah menggalang dana ya, menggalang dana untuk Semeru dengan not akan disampaikan secara materi demikian ya. Nah kemarin saya mau mendelegasikan anggota ya, ke sini ya. Ya. Supaya ya nitip lah pas
Ayah Sofia ke Lumajang sama-sama begitu. Nggih. Cuma saya berpikir kok kurang pas ya rasanya, kurang pas. Karena memang yang berkomitmen dari awal itu saya gitu ya. Terus kemarin pulang, terus saya pikir sama istri, dirimu siap berangkat? Siap katanya. Saya pikir-pikir udahlah kita berangkat. Ini tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab ini berat. Kalau penonton, ya umat, Ikhwan Fillah sudah percaya sama kita, saya pikir ini amanah yang harus dipegang. Ya akhirnya kami putuskan adalah berangkat. Biasanya memang sakit ini kambuh, ya. Tapi kalau dipakai dakwah sembuh, Tat. Masya Allah. Beberapa kali kasus itu begitu ya. Nggih, nggih. Ngisi kajian, sampai Itu saya ngomong. karena semangat. Bisa Karena jadi. Semangat, iya. Bisa jadi. Semangat itu menyembuhkan segalanya. Amin, amin, amin. Ya. Orang kadang belum makan ya, belum makan, sudah 2 hari tidak makan, tapi dia karena semangat walaupun dia di perjalanan jauh, itu sehat. Betul. Ya, itu kemarin juga sama ya. Dipanggil itu saya jalan itu ya maaf udah kayak robot, pelan-pelan. Terus teman bilang, "Kok bisa kok?" Ya bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Ya gripnya datang sampai sana kayak orang nggak sakit. Giras begitu Saudara. Bahkan ngomong hampir 2 jam ya malah rasa kurang gitu ya. Tapi setelah itu langsung lemes. Setelah itu selesai ya, ini lemes lagi. Ya. Jadi dengan pengalaman itu saya pikir udahlah ya, kematian itu milik Allah dan saya tahu kalau saya mati kemana. Ya ini yang saya pegang. Makanya saya nggak takut. Ya nggak takut bukan berarti nantang. Ya itu slogan saya ya. Tapi semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan kesehatan ya. Bahkan bisa ke candi ini bersama dengan anak-anak saya dan tim dari Ayah Sofia. Gitu. Okay. Mohon dibantu, saya ingin bertanya kepada wanita, sosok wanita di sebelah kanan Tuan Guru. Jadi Ibu, mohon maaf namanya. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi, istri dari Ko Agus. Ya, istri. Ya. Nah, beliau istrinya. Jadi setelah beliau masuk Islam, ya Ustadz Agustan masuk Islam, akhirnya menikah dengan Ibu Agus sekarang. Nah, Ibu mohon maaf ingin bertanya ya. Kok mau-maunya akhirnya menikahi Ustadz Ko Agustan ini? Pertamanya sih waktu pertama bertemu ya. Ko Agus sudah ngomong langsung belak-belakan, iya, to the point, ngomong saya mantan pendeta, asalnya agak kaget juga ya, ragu, takutnya kan banyak yang kejadian mungkin ada yang balik lagi, takutnya kayak gitu kan ya. Cuman saya berpikir saya berdoa mungkin kalau emang jodoh saya dekatkanlah, kalau emang bukan jodoh saya jauhkanlah. Tapi mungkin jodoh kali ya, langsung dimudahkan aja. Ya, alhamdulillah. Nah, dulu pertama kali datang ke Ayah Sofia, saya tahu cerita tentang beliau. Beliau hidup dari nol, ya. Bukan hanya dari nol, dari minus mungkin ya. Nah, Ibu kok mau, Bu? Beliau ini apakah punya rumah mewah, punya mobil banyak? Sama sekali nggak ada. Motor juga kalau yang dijual 2 juta. Waktu kemarin dijual cuma 2 juta. Tahu dia kos. Bentar, saya tambahkan. Jadi saya kan tipenya ini, Ustaz. Nggak mau tending aling-aling ya. Iya. Begitu kenal saya pikir kamu orang dewasa ya udah. Nggak perlu ada yang tersembunyi gitu kan. Saya ngomong saya pendeta, saya nggak punya apa-apa, saya ngegojek ya kan, saya ngekos. Biar dia berpikir gitu loh. Kalau memang mau ya sudah, kalau enggak ya bukan jodoh gitu loh. Kalau kami kan udah nggak perlu pakai rayuan lagi, ya kan? Gitu loh ya. Kalau memang merasa cocok ya udah dipertimbangkan, dibawa dalam doa aja. Jadi saya ngomong belak-belakan. Mungkin saya lihat juga wajahnya dia
Dia dulu juga rada gemuk sih ya sebelum sakit ya. Itu rada-rada terbengong-bengong gitu loh ya. Karena saya ngomong itu sebetulnya poinnya itu belum ke sana, tapi ini lompatannya itu begitu ekspektasi ya. Iya. Itu terlalu loncat, seharusnya kan bertahap ya 1, 2. Nah ini kayaknya tangganya itu langsung 5, 7, 9, 10 gitu loh. Tapi ya alhamdulillah mungkin ini jodoh dari Allah. Saya pernah juga hubungan kami terputus ya sebulan 2 bulan karena ada perbedaan, tapi saya lagi mungkin karena jodoh ya, sehingga ya kembali dipertemukan gitu Ustadz. Gitu. Nah, Ibu sudah berapa bulan ini pernikahan ini? Setahun lebih ya. Tahun lebih. Setahun lebih sebulan. Ada rasa penyesalan menikah dengan mu'alaf? Enggak. Tidak ada rasa Nggak ada. penyesalan. Dan beliau ini sosok orang yang bertanggung jawab atau sosok orang yang maksudnya lelaki yang ternyata mu'alaf ya nggak beres gitu misalnya? Menurut saya sih bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Misalnya dari tetap sama anak-anaknya juga tetap membiayain, tetap memberi nafkah juga buat ngasih apa ya Pak? Ya sekolah jajan. Sekolah jajan buat anak-anaknya. Ini mu'alaf itu kan antara kehidupannya kan berbeda dengan kehidupan orang pada umumnya ya. Iya. Seorang muslim yang asli dan lahir dengan mu'alaf ini. Karena banyak sekali pergolakan. Ibu tidak merasa ini sulit gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Soalnya Ko Agus kan udah muslimnya sebelum kenal sama saya, jadi udah belajar Islam duluan. Ya Pak. Dan beliau ini kan semangatnya luar biasa. Iya. Membabi buta kadang kebablasan gitu. Nah, tidak takut. Dulu waktu pas pertama ngelihat kan dulu baru channelnya Islam Care yang pertama ya. Ngelihat video-videonya emang rada-rada kaget ya, pada ada yang bawa pedang. Ih ngapain ketakut tuh ya? Ngapain bawa pedang gitu. Tapi sekarang mungkin bertambahnya umur kali ya. Jadi makin slow gitu. Ya. Baik. Saya ingin kembali kepada aktor kita pada siang hari ini. Panjenengan ini semangatnya kan dulu kan haleluya gitu kan, haleluya. Sekarang ganti takbir gitu kan. Saya melihat wah ini kayak macam Islam garis keras begitu. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Begini ya, saya kira kita udah masuk kepada sebuah frame yang dimensinya itu tidak kita sadari. Ini maaf, ini pandangan saya. Kenapa? Ya karena ketika Allahu Akbar itu di frame sebagai teroris, sebagai untuk ngebom dan lain sebagainya, bingkai ini terlalu dipaksakan. Karena bingkai ini bingkai politis. Agama itu yai perlu dicatat suci, agung, mulia. Sedangkan politik itu segala cara. Lu nggak ikut gue bunuh lu. Lu nggak ikut gue segala cara, lu gue intimidasi, itu politik. Tapi ketika lain daripada agama itu suci, agung, mulia. Nah, kalau saya sih sederhana saja. Saya tidak mau bicara terlalu jauh. Kita lihat saja Al-Qaeda, ISIS siapa yang bentuk, Timur Tengah siapa yang hancurkan. Oh itu udah selesai bagi saya. Ya. Dan ketika identitas Allahu Akbar sebagai milik seorang muslim di frame dengan ini itu kan sebetulnya mau menghilangkan giroh kita. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kira-kira orang Kristen ditarik haleluyanya? Nggak bakal mau. Misalnya suatu saat ini ada orang yang nggak beres ya kan, melakukan hal-hal yang sifatnya teroris, ya, menteror menggunakan haleluya. Gitu. Nah, ini bagi saya begini ya, tergantung sudut pandang kita. Saya pribadi sebetulnya juga sangat disayangkan ya. Ini sekali lagi pendapat pribadi ya. Ketika ada orang yang kebablasan mengikuti framing bahkan flying victim ini ya yang disematkan kepada Islam. Ya, karena apa? Loh, bangsa ini merdeka dengan takbir, dengan pekik Allahu Akbar.
tanpa ada Allahu Akbar, Indonesia ini nggak bakal merdeka. Saya yakin itu. Saya membaca beberapa referensi, karena ketika kita memekikkan Allahu Akbar itu ada energi ya, bukan energi negatif loh ya, energi positif. Nah, jikalau toh ada itu dipergunakan oleh teroris, makanya sekali lagi saya katakan ya, antara politis dan agama itu beda-beda tipis. Tergantung cara pandang kita sampai sejauh mana. Gitu. Makanya saya begitu mencintai Allahu Akbar itu, Yai. Karena sekali lagi bagi saya itu energi. Yang penting saya tidak mempunyai energi negatif di dalam Allahu Akbar itu. Loh, lah kita sholat pakai Allahu Akbar loh. Kenapa kita harus alergi? Ya kan? Ya kalau saya boleh menyinggung, ini arahnya kepada moderasi, kepada ini, yaitu bagian hak mereka lah ya. Tapi saya kira begini ya, kita sebagai sesama muslim, sudahlah kita hentikan hal caci maki, saling menyalahkan. PR kita masih banyak. Betul Yai. Saya sebagai seorang muslim ini, wah, saya ini nggak bisa apa-apa saya. Tapi di pikiran saya, waduh, tugas Islam itu begitu luar biasa banyaknya. Kalau kita tidak mampu, ya kita akan menjadi orang yang masuk angin ya. Artinya apa? Ya tidak akan membela iman dan Islam. Justru sama ludah saudaranya sendiri mau, sama darah saudaranya sendiri mau, gitu ya saya kira. Jadi saya kira berkaitan dengan itu, dan memang dari dulu saya juga haleluya itu menjadi pekik saya ya. Ketika umat Nasrani dulu loyo, ya saya ayo kita haleluya misalnya 5 kali, 3 kali dan lain sebagainya. Ya, haleluya katanya bahasa surga, ya kan? Ya saya bilang Allahu Akbar itu empunya kerajaan surga. Empunya yang punya bumi dan langit ini. Gitu loh. Sehingga bahasa itu memang, coba lihat ya, ketika orang memukikan takbir Allahu Akbar itu, wah, kironya luar biasa. Kironya spektakuler lah. Nah, oleh karena itu, ayolah please deh. Yang kesana-sana itu kan sebetulnya lebih cenderung kepada politis, dan itu sadar atau tidak, antum semua itu udah kena sindrom, ya, sindrom fobia. Nah ini yang sangat disayangkan tentunya, begitu, ya. Oke, baik. Saya ingin berkenalan dengan sosok perempuan di samping kiri dari Ustadz Agustan. Nah, ini tentu pemirsa akan penasaran kenapa beliau datang seorang wanita belum berhijab dan lain sebagainya. Mohon diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Selda, umur saya 14 tahun. Ya. Dan saya anak dari Ko Agustan. Ya. Nama lengkap? Selda Syamatan. Zelda Syamatan. Ya. Sekolah di mana? Di Gamaliel. Gamaliel. Kota? Bandung. Bandung. Baik. Saat ini Mbak Zelda, secara pribadi ya, saya ingin bertanya secara pribadi. Agamanya apa sekarang? Agamanya Kristen. Kristen apa? Kristen apa itu? Pantekosta. 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 Karismatik ya. Ya. Gerejanya di mana? Di GBI Aksa yang Taman Rahayu Bandung di Bandung. Ya, baik. Mbak Zelda, waktu papinya Mbak Zelda masuk Islam, posisi Mbak Zelda ada di mana waktu itu? Masih di Bandung di rumah Om Tante. Rumah Om Tante? Iya, nggak sama papa. Taunya ketika apa? Taunya langsung tahu bahwa papi masuk Islam, dikasih tahu siapa atau beliau sendiri yang menyampaikan? Dikasih tahu tante dari live. Jadi kan waktu papa pindah Islamnya itu kan kayak dibuat live gitu di mana, Facebook ya, Facebook. Terus langsung dikasih tahu, ditunjukin videonya kalau papa masuk Islam. Gitu. Ya. Kaget tidak? Kaget banget malah. Kagetnya seperti apa? Kaget menangis, muntah-muntah atau? Ya, kaget nangis terus langsung drop aja. Langsung drop. Iya. Ya, sempat muntah-muntah. Sempat muntah-muntah. Ya depresi lah. Ya, ya. Nah, sejak papi masuk Islam,
Manggil papi kan ya? Papa. Papa. Sejak papa masuk Islam, Mbak Zelda sempat interaksi, komunikasi lagi dengan papa waktu itu? Enggak, belum ada sih, enggak ketemu papa berapa Hampir lama? 2 tahun. 2 tahunan putus. 2 tahun. 2 tahun tidak ada komunikasi. Mbak Zelda yang nggak mau atau papa yang nggak mau? Aku yang nggak mau. Karena? Karena kan apa ya, malu ada, terus kecewanya juga ada kan, jadi ya nggak mau aja ketemu sama papa gitu. Mbak Zelda kemudian tidak mau waktu itu, sekarang kok mau? Karena udah nerima aja, karena kan itu ya udah, itu pilihan papa, itu jalannya papa, ya udah aku terima aja. Menurut Mbak Zelda, papa yang sekarang dengan papa yang dulu ada bedanya tidak? Ada. Ada. Iya, kan dulu kan papa kan pendeta kan, Iya. terus kalau sekarang jadi pendakwa ya hampir sama lah ya. Iya. Ya semangatnya lebih semangat yang sekarang sih. Iya. Iya. Apa aja dilakukan gitu kalau ngedakwa tuh. Misalnya sebelum papa sakit masuk ke rumah sakit itu, papa sempat ada kajian ya. Itu tuh di situ juga papa sebenarnya udah sakit di situ. Cuman tetap dipaksain pergi, apapun yang terjadi ya tetap pergi. Iya. Mbak Zelda kemudian memutuskan diri untuk komunikasi lagi dengan beliau, dan sekarang sering ikut sama papa ya, ikut acara-acara papa, sering ikut. Pertanyaan saya, beliau secara emosi ya, lebih sabar mana? Sabar yang dulu atau sekarang? Atau sekarang jadi jahat atau bagaimana? Ya kalau ditanya sabar sih ya sabaran yang sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kalau ini apa namanya, sosok ayah yang tanggung jawab, apakah beliau masih melekat ini sosok ayah tanggung jawab atau sekarang tidak tanggung jawab? Bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Iya. Rasa sayang kepada anak masih tetap. Masih. Masya Allah. Baik, saya ingin bertanya kepada ibu. Ibu waktu pertama kali sebelum menikah dengan sosok mantan pendeta ini, apakah waktu itu ada rasa penasaran atau curiga tidak? Apakah ini seorang mantan pendeta asli atau palsu atau hanya ngaku-ngaku? Karena banyak sekali mantan pendeta itu yang cuman palsu, ya begitu. Saya kurang mengetahui agama sebelah, jadinya saya kurang tahu kalau Ko Agus ini asli atau palsu. Yang pasti saya kenalnya udah Islam aja, yang Islam dan menjalankan syariat Islam aja. Baik. Ibu dengan Zelda saya lihat kok hubungannya ya fine saja, seperti ibu dan anak. Pertama kali ada kikuk atau tidak dengan Mbak Zelda? Ya gimana ya? Adaptasi aja. Gitu. Kalau yang sama yang kecil sih lebih dekat sama yang kecil. Nah, siapa namanya yang kecil itu? Injilia. Baik. Saya sekarang ingin bertanya kepada Tuan Guru. Dulu pertama kali masuk Islam, saya mendengar informasi bahwa banyak yang tidak peduli dengan jenengan. Bahkan merasa kok saya masuk Islam tapi orang tidak peduli dengan saya begitu. Ya ini sebetulnya hampir ya dirasakan oleh setiap mualaf ya. Ya artinya bukan kita minta spesial, tidak ya. Cuma saya kira ini sebagai sebuah pembelajaran kepada kita semua ya. Atensi kepada mualaf itu juga diperlukan ya. Artinya juga bukan atensi ini tak kasih motor, tak kasih duit 10 juta, tidak ya. Atensi itu cukup dengan say hello, bagaimana kabarmu ya kan, gimana keadaanmu, lebih baik lebih buruk ya kan. Terus bagaimana pertanyaan-pertanyaan ringkas, sholatnya udah bisa belum,
sebagaimana persoalanmu sama keluarga. Ya mungkin hal-hal seperti itu sangat ini ya, sangat melegakan ya, sangat merefresh pikiran. Nah itu memang jarang. Ya, saya juga pernah suatu ketika ada, ya ini sekali lagi saya tidak menyalahkan ya, cuma memang ini harus dikembangkan, bukan juga salah, harus dikembangkan. Jadi sense of crisis, kepekaan kita itu ada ya, sehingga jangan sampai hal sepele ini menjadi persoalan. Persoalannya gini, orang yang udah niat sungguh-sungguh sebagai mu'alaf bisa ngeper ya. Kalau saya perjuangannya kan udah 12 tahun ya, mungkin beda ya, tapi ada yang baru setahun atau baru mau masuk Islam terus mentalnya kurang kan, ini jadi persoalan ya gitu. Nah, mungkin saya kira perlu ya, kita perlu. Waktu itu saya ngekos ya, terus di masjid itu adalah 2 kamar di pojok-pojok itu ya. Saya kan kepingin rasa nyaman kalau toh misalnya saya bersama-sama dengan saudara-saudara muslim kan, ya kan rasa nyaman ya. Saya pernah tanya, boleh nggak kira-kira saya tidur di kamar situ ya, bagaimanakah saya bolehkah saya tidur di kamar situ ya, dengan jawaban yang halus, dengan alasan ini itu nggak bisa gitu. Ya udahlah, padahal harapan saya waktu itu besar, pengen kumpul sama saudara-saudara muslim, belum lagi kan persoalan kepada keluarga saya kan cukup besar ya. Terutama ditinggalkan anak-anak, kita nggak bisa komunikasi dan lain sebagainya Ya. Itu cukup menguras pikiran gitu ya. Gitu. Jadi hanya sekedar ingin numpang tidur di masjid aja nggak boleh? Artinya begini, bukan ingin tinggal sebetulnya, bukan numpang ya. Saya ingin tinggal di situ. Kalau memang boleh ya saya nggak ngekos waktu itu. Cuma ya saya mungkin sekali lagi ada pertimbangan lain. Cuma gini ya, kalau saya boleh kasih tahu, kalau di gereja ada yang murtadin, wah silakan tidur sini aja. Itu di belakang masih ada kosong deh. Bener. Jadi memang misinya itu kuat gitu loh ya. Ini nggak ada kalimat penolakan. Kamu nanti nggak tidur di sini, di mana? Kamu udah punya duit atau enggak gitu? Itu. Jadi memang sampai sejauh itu. Ya artinya begini saudara, kita tidak perlu juga sama harus seperti saudara Kristen tidak. Tapi bagaimana sih menyambut ya? Jangan sampai mental orang kan beda-beda ya. Ada yang mentalnya nggak terlalu kuat, melihat yang seperti itu ya bisa ngeper kan? Kan seperti itu. Pernah tidak panjenengan dicurigai sama orang atau ada orang yang kan panjenengan masuk Islam kan ya? Iya. Jangan-jangan ini terselubung begitu kan atau dan lain sebagainya gitu. Kalau itu secara langsung sih nggak ada ya. Kalau secara langsung di media itu ya saudara-saudara Kristen ada. Terakhir ini isunya kan hati-hati si Agustan ini kan penyusup, ya misionaris itu loh yang ditanamkan kepada orang Kristen. Ya itu wajar ya. Di media itu mau ngomong apapun bisa. Cuma waktu itu posisi saya kan masih Gojek. Ya sholat saya belum seberapa bisa ya kan. Jadi saya masuk di beberapa masjid itu ada yang perhatikan terus. Mulai saya masuk nih, nah ini kok Cina masuk nih, bener Islam atau enggak gitu ya kan? Ya itu sebenarnya wajar sih prosesnya. Dilihatin terus sampai saya sholat sampai selesai dilihatin. Nah itu awal-awalnya memang seperti itu. Nah kalau saya kan tipernya pengen memperkenalkan diri ya. Jadi kalau ada tukang ojek yang lain saya datangi, Kang, assalamualaikum Kang, bla 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 bla. Ya minta doanya Kang. Ini saya mau Allah. Akhirnya kenal. Nah, saya tipenya begitu ya. Ada pernah tidak sindrom post power syndrome itu kan natural ya seorang manusia. Jadi dulu seorang mantan pendeta kemudian tiba-tiba Gojek, ngekos dan lain sebagainya.
Ya kalau kita melihat itu saya nggak jalan sebetulnya. Mungkin Agustan nggak bisa berdiri di depan mic ini. Kalau saya memakai istilah tadi ya, post power syndrome tadi, nggak mungkin gitu ya. Tapi bagi saya bukan itu. Hidup ini berjuang. Saya harus berjuang. Saya harus bisa menunjukkan iman saya kalau Allah masih ngasih kesempatan. Dan sampai kapanpun saya akan berjuang. Dulu saya di pendeta saya juga berjuang kok. Saya dulu di kilometer 30 atau 29, saya kalau ada orang dapat babi saya beli. Ya, saya potong-potong, saya jual separuh daging, separuh mateng. Nah, jadi nilai perjuangan itu udah biasa. Kami kadang nggak ada makanan itu udah biasa, udah terlatih gitu loh istilahnya. Nah kalau sekarang ini ya saya pikir ini bagian dari perjuangan lah ya, yang memang harus terus digelorakan. Baik. Ini saya ingin bertanya kepada Mbak Zelda sekarang. Ada tidak keinginan untuk mempelajari Islam gitu? Kalau mempelajari sih kayak cuman pengen tahu dikit-dikit sih ada sih kadang-kadang kayak Iya. kadang suka nanya ke papa di Islam ada yang kayak gini enggak ya, kadang nanya tuh yang apa sih kayak dibandingin sama agama aku aja gitu sih paling. Contoh nanya apa kira-kira? Nanya Papa apa ya waktu itu ya Pak? Oh ya, misalnya kayak Yesus. Iya. Kalau Yesus di Islam itu bukan Tuhan, Nabi. Iya, iya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Saya kepada Tuan Guru sekarang. Tuan Guru. Apa harapan terbesar sekarang? Harapan terbesar kepada umat Islam ya, kepada umat Islam. Ini kan sekarang Koko sudah Islam nih. Dulu Kristiani, sekarang sudah Islam, masuk kepada fase Islam. Tentu ada harapan besar kepada umat Islam nih. Sebaiknya apa umat Islam ini di Indonesia terutama? Iya. Baik ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentunya pertama ini menjadi konsistensi saya sampai mati bahwa dakwah itu bagian dari hidup saya. Bahwa dakwah itu belahan hidup saya. Bahwa dakwah itu cinta mati saya. Nah, itu perlu dicatat. Dan kalau ditanya lagi utamanya untuk umat muslim, saya kira ayo umat muslim kita bersatu ya. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Ya. Ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Jangan kita terjebak dengan dinamika yang dibuat. Ya. Dinamika yang dibuat, kita tercerai-berai, kita teradu domba, kita terpisah-pisah sehingga kita nggak mempunyai kekuatan. Ya. Dan saya percaya jika Islam itu bukan agama yang diridhoi oleh Allah, Islam itu udah lenyap. Iya, iya. Sudah tidak ada di muka bumi. Fakta dan realitanya, apapun yang terjadi atas iman dan Islam, Islam masih berdiri tegak gagah. Bahkan kalau kita melihat sejarah Eropa, ya, Eropa sudah mengalami kekosongan umat ya. Transisi yang begitu luar biasa. Ya ini bertanda ridho Allah itu turun kepada siapa? Nah, itu saya sangat yakin. Sangat yakin. Dan sampai sekarang ini kalaupun toh saya bisa berdiri tegak di dalam iman dan Islam, ini juga semua karena ridho Allah. Kalau enggak mungkin ya udah ya enggak tahulah ya seperti apa. Nah, ini memang satu hal yang saya pegang. Saya sih enggak neko-neko lah. Masalah anak, istri kan tetap tanggung jawab saya. Saya juga berterima kasih dengan istri tercinta saya yang senantiasa mendukung. Ya. Di dakwah ini, beliau ini juga kuat. Ya. Jadi saya senangnya apa? Kalau tradisi Jawa ini kan manut ya, manut. Apalagi kalau di dalam Islam kan manut sama suami. Jadi saya bilang kalau di dalam dakwah udah jangan ada cengkonek lah ya, ini itu manut saja,
Ayo kita berdakwah, dan ini memang kita sudah sepakat ya dari awal-awal bahkan. Jadi harapan saya tentunya yang sering saya sampaikan, kalau saya mampu seperti ini bukan hak yang khusus, ini bukan hak yang spesial yang Allah berikan kepada kita. Kita mempunyai hak yang sama. Persoalannya antum mau atau tidak, itu aja sih, ya kan? Pematinya di sana. Ya kalau antum nggak mau, biar dikasihkan hidayah yang berlimpah-limpah, ya tetap mendek. Dikasih energi yang begitu luar biasa, ya tetap berhenti. Tapi dengan satu catatan, ketika antum mau, itu kuncinya. Ya. Dan nilai perjuangan itu, ya semakin kita bisa rasakan, kita nikmati, dan kita tidak takut dengan apapun ya. Tolong direview hasil dari kemarin keliling ke Semeru kemarin. Oh iya. Dapat apa kemarin ke Semeru? Begini ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Ayah Sofia yang tentunya dengan segala sukarela dan keridhaan yang tim berikan dan Ustadz Ipung berikan untuk mengantar kami. Kami ini siapa sih ya? Tapi Ayah Sofia kan tidak melihat itu, ya. Jadi tujuannya ukhuwah Islamiyah. Ini tugas kita bersama, begitu kan? Iya. Nah, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kami boleh sampai di sana, dan kami membagikan yang ikhwan fillah berikan kepada kami, ya pemirsa berikan kepada kami untuk menyampaikan ke para korban yang terdampak. Ya saya melihatnya memang ya kita perlu ya orang yang mempunyai kemampuan entah apa ya, apapun namanya sebutannya, ketika ada hal yang begini ayo kita bersatu padu ya. Seperti yang saya bilang Ustadz, kalau saya sehat saya pinginnya di sana. Sebetulnya ada PR banyak ya. Ada PR banyak yang memang orang itu mempunyai jiwa di sana. Jiwa dakwah yang kental lah ya, kalau di bahasa saya dulu itu misi. Nah itu saya kepingin, cuma memang kondisi saya tidak mendukung akan hal itu. Ya intinya bahwa yang terjadi di Semeru itu penuh sebagai tanggung jawab kita sebagai orang muslim. Entah itu asatid, ya, entah itu pendakwah, entah itu kiai, ya, entah itu apapun lah, tanpa batas. Makanya saya menyebut orang muslim, ya kan? Karena itu ada itu hadis, tidak lengkaplah kalau seorang muslim tidak mencintai saudara seimannya ya seperti itu. Oleh sebab itu ya kita tidak perlu presiden buruk sebetulnya untuk melakukan hal yang lebih untuk iman dan Islam. Tapi satu hal ini juga bisa dibuat pematik gitu ya. Kita lebih lagi, kita mengkoreksi setiap apa yang kita lakukan. Apakah kita mencintai saudara-saudara seiman kita atau tidak gitu ya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir sekarang. Apa harapan Ustadz Tuan Guru Ko Agustan kepada keluarga? Yang terutama yang belum masuk Islam. Ya memang kalau Islam kan tidak ada istilah menginjili ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Ya saya hanya berdoa kepada anak-anak saya ya, tiap hari, kepada keluarga saya. Ya sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Kalau toh saat ini belum, saya yakin suatu saat lah ya. Orang itu kan punya pikiran, orang itu kan punya perasaan. Ketika pikiran dan perasaan ini digunakan dengan energi yang positif, nah ini juga akan menjadi sesuatu yang positif seperti itu. Nah harapan saya, ya saya pasrahkan kepada Allah. Saya tiap hari berdoa kepada anak-anak ini agar ya tentunya bisa menjemput hidayah ya. Bisa. Kalau Islam udah jelas kok ya, tidak perlu kita kan ada namanya hidayah. Kita maaf tidak sama dengan amanat yang konsepnya berbeda banget antara konsep ketuhanan dan konsep manusia. Jadi saya yakin bahwa hidayah itu konsep yang pas yang Allah berikan kepada umat manusia. Baik, pertanyaan terakhir kepada Mbak Zelda.
Mbak Zelda, apa harapan terbesar kepada Papa? Ya harapan terbesar buat papa ya tetap berdakwah, terus tetap berbuat baik sama semua orang, tetap semangat terus aja sih. Udah itu aja. Selalu dukung Papa untuk dakwah? Iya dukung. Dukung ya, walaupun beda agama. Walaupun beda agama tetap dukung. Masya Allah. Tidak pernah benci Papa lagi sekarang? Enggak. Enggak ada. Enggak. Baik. Namanya ini adalah toleransi ya. Toleransi terbaik dari umat Islam di Indonesia. Ini umat Kristiani di Indonesia, umat Islam dan umat Kristiani di Indonesia. Ini adalah contoh ya, representasi dari makna toleransi yang sesungguhnya ya. Bahwa toleransi itu bukan kata Gus Bedik ya. Toleransi itu bukan mencampuri, tapi toleransi adalah menghormati. Menghormati. Jadi demikian barangkali menjelang azan asar ya, kita akhiri pertemuan podcast sederhana ini. Alhamdulillah. Ada tambahan? Enggak. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi, kita akan cerita-cerita lagi dengan Tuan Guru Ustadz Ko Agustan tentang beberapa hal ya. Kita mungkin akan keliling-keliling, jalan-jalan, silaturahim ke beberapa saudara-saudara. Terima kasih jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.